Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala pujian hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat serta salam tercurah untuk Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan pada kita semuanya nikmat usia dan juga nikmat iman, dan kembali mengumpulkan kita pada malam hari ini dalam rangka bermajelis ilmu atau dalam rangka kita menuntut ilmu, tentunya ilmu tentang agama. Teriring doa untuk seluruh jamaah sekalian dan seluruh keluarga dan untuk kaum muslimin dimanapun berada, semoga selalu dalam naungan rahmat, hidayah, dan juga hidayah taufik serta inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi saudara kita yang saat ini sedang dilanda sakit, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesembuhan dan kesabaran. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami ucapkan terima kasih pada Al-Ustadz Haji Lukman Hakim SAG yang berkenan meluangkan waktunya kepada kita semua dalam rangka berbagi ilmu pada kita, yang kali ini beliau akan menyampaikan berkaitan dengan mentadabburi surah Luqman ayat 13 sampai 15. Apa nanti isi daripada surah Luqman ayat 13 sampai 15? Nanti kita tunggu saja apa yang beliau sampaikan, dan semoga apa yang beliau sampaikan nanti dapat menjadikan pelajaran untuk kita, bagaimana kita memahami, bagaimana kita mengamalkan apa yang beliau nanti sampaikan. Baik, menginjak ajaran pertama, langsung saja kita buka dengan baca basmalah bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nuwun kepareng kawula matur wonten ing ngarsanipun sagunging para sesepuh, para pinisepuh, para alim dalasan, para pepunden ingkang satuhu dahat kinurmatan linangkung Ketua Takmir Masjid Baitur Rahman Kleben Pakuncen Wirobrajan Yogyakarta, Indonesia. Inggih menika Bapak Haji Julianto beserta segenap pengurus Takmir Masjid Baitur Rahman. Bapak Ibu hadirin sedaya, adik-adik, anak-anakku, semuanya saja rahimakumullah. Yang mudah-mudahan kita semua yang hadir ini selalu dimuliakan, dirahmati, dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beli ketumbar dipakai bumbu. Apa kabar Bapak dan Ibu? Alhamdulillah sehat ya. Beli tomat di warung sebelah. Kalau semuanya sehat, mari kita ucap Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita sedaya muji syukur wonten ing ngarsanipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wonten ing karudangan wekdal dalu menika kita pinaringan nikmatipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inggih ingkang awujud nikmat umur,
isih do urip, tasih saged derek pengajian, isih iso golek tambahan ganjaran, tasih saged kepanggih Pak Lukman. Kula nggih remen saged kepanggih panjenengan malih. Enten sing titen, ana sing ra titen, ana sing biyen ra ngerti saiki lali. Ana sing oh iki to. Ketoke biyen tahu. Kita pinaringan nikmat umur, nikmat sehat, nikmat rizki, hidayah, inayah, tetapnya iman dan Islam. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Semua nikmat yang ada pada diri kalian itu asalnya adalah dari Allah. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kalian berkeinginan hendak menghitung nikmat-nikmat Allah, pastilah kalian tidak akan mungkin dapat menghitungnya. Mila dalu menika kita bersyukur datang Allah Subhanahu wa taala dan kita wujudkan rasa syukur kita itu dengan beramal soleh. Alhamdulillah diparingi umur, diparingi kesehatan. Anggenipun jamaah Baitur Rahman mensyukuri nikmat kempal wonten masjid pengajian. Karena nikmat yang kita terima itu bisa juga dipakai untuk keperluan yang lain. Bagi mereka yang tidak tahu arti bersyukur kepada Allah, diberi nikmat umur, nikmat sehat, tidak dipakai untuk beribadah, tetapi untuk melakukan perbuatan atau hal yang sia-sia, utawa malah iso dinggo nambahi dosa. Awake dhewe isih urip tur sehat niku rak kemungkinane saged dinggo ngamal soleh utawa dinggo ngamal salah to nggih. Ngamal soleh menika nggih kempal wonten papan menika pengajian. Ngamal soleh menika wong nindakake dawuhe Kanjeng Nabi kok, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu wajib bagi orang Islam, baik itu laki-laki maupun perempuan. Kanjeng Nabi dawuh ngaten, jenengan mangkat. Oh yo nek ngono tak pengajian, karena pengajian itu thalabul ilmi menika. Panjenengan tindak pengajian, mensyukuri nikmati Gusti Allah. Kamangka Allah menika kalau ada hambanya yang bersyukur, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, pasti aku tambahi nikmatku kepada kalian semuanya. Ditambahi nikmate karo Gusti Allah. Lah nek ngenyangi pengajian, tambahane nikmat menapa Pak Lukman? Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika, man salaka thariqan yatlubu bihi ilman sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Menika dados mangkat pengajian menika di samping mendapatkan kenikmatan yang berupa minuman dan snack, menika Nabi juga memberikan kabar gembira. Barang siapa yang melangkahkan kakinya yatlubu bihi ilman, karena untuk mencari ilmu, mendatangi majelis taklim,
mengikuti pengajian. Apa balasan dari Allah? Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah akan memudahkan jalan orang itu tadi masuk surga. Ora kepenak wae nganggo banget to Bapak Ibu. Nggih. Mung pahitan mangkat pengajian. Duduk manis. Ngantuk yo entuk. Disambi jagongan ro sandinge ya ora ana sing ngelokke. Lah kok mlebu swarga. Saestu menika. Hadis ini sahih. Bisa kita amalkan. Dados ingkang rawuh sedaya menika ahli swarga. Amin. Mlebet swarga purun to nggih? Nggih, purun Pak. Nek kon mangkat saiki gelem ora? Enten sing purun ya siap ngoten iki. Ana sing waduh ngoten niku. Lah kok waduh lah. Syaratnya mlebet swarga niku dadak mati sik Pak Lukman. Lah niku sing kula rada mengko-mengko. Insyaallah ingkang rawuh kanthi niat ingkang ikhlas dalu menika dados ganjaran gampil mlebet swarga. Allahumma amin. Bapak, Ibu, adik-adik, anak-anakku, jamaah semuanya yang dirahmati Allah. Tema yang diminta oleh panitia adalah mentadaburi surat Luqman. Iki peh sing ngisi jenenge Luqman ngono ya terus dipadake. Kula dipun paringi nami kalian tiyang sepuh kula Muhammad Luqman Hakim. Jeneng Luqman niku nek diklumpukke sak donya jutaan ya Karena ini merupakan nama yang favorit. Karena nama Luqman ini diabadikan di dalam Al-Qur'an. Karepe tiyang sepuh kula ben anakku sok iso dadi wong sing apik, wong sing soleh. Kaya sing jenenge Luqman sing ning nggon Al-Qur'an kae. Sing tenggen Al-Qur'an nggih wonten contoh ingkang sae. Salah setunggalipun Luqman menika. Ning nggih wonten contoh yang tidak baik yang untuk menjadi kewaspadaan dan kehati-hatian kita. Sinten menika? Tabat yada Abi Lahab wa tab. Abu Lahab. Dadi nek jenengke anak utawa putu iku ora kok peh jenenge ana ning nggon Al-Qur'an. Putumu mbok jenengi sapa, Mbak Yu? Abu Lahab ngoten. Nah, contoh yang baik yang kita pakai. Dados malam hari ini kita akan mentadaburi surat Luqman ayat 13 sampai dengan 15. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kalau wau Pak Haji Julianto sampun ngendikaaken Luqman ini kok spesial. Namanya diabadikan di dalam Al-Qur'an. Padahal beliau itu bukan nabi, bukan rasul. Menika yang disepakati oleh para ulama. Para ulama sepakat bahwa Luqman itu bukan nabi, bukan rasul. Lajeng beberapa ulama berbeda pendapat. Siapakah Luqman ini? Kapan dia hidup? Ada yang mengatakan, oh Luqman yang disebut di dalam Al-Qur'an itu isih nak ndulur karo Nabi Ayub. Ada yang mengatakan, oh Luqman itu masih satu keturunan dengan Nabi Ibrahim. Dari jalur ayahnya Nabi Ibrahim.
Ada yang mengatakan, oh Luqman itu adalah seorang hakim pada zamannya Nabi Dawud. Dados pendapat para ulama dan ahli sejarah menika bermacam-macam. Tetapi yang disepakati oleh para ulama setunggal bahwa Luqman itu bukanlah nabi, bukanlah rasul, tapi beliau seorang yang soleh, yang bijak, yang mempunyai nasihat-nasihat yang luar biasa. Setunggal. Yang kedua, bahwa Luqman yang ada yang mengatakan namanya Luqman Al-Hakim, ada yang mengatakan namanya itu Luqman bin Unaqo bin Sa'dun. Ini tinggalnya di Ramallah, Palestina. Menika sami sepakat. Yang ketiga, Luqman itu adalah seorang yang berkulit hitam. Menika sedaya ugi sepakat. Nah, kita akan mentadaburi untuk kemudian kita jadikan ibrah, kita jadikan pelajaran. Allah menempatkan Luqman Al-Hakim ini dalam kedudukan yang mulia. Disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran karena kebaikannya dan nasihat-nasihatnya diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Apa nasihat beliau? Di dalam surat Luqman ayat 13, Allah menyampaikan kepada kita, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun azim. Pada ayat yang ke-13 Allah menyampaikan kepada kita nasihat Luqman kepada anaknya, wa idh qala Luqmanu, dan ingatlah, ketahuilah, kemudian jadikanlah pelajaran ketika Luqman berkata libnihi, kepada anaknya, wa huwa ya'idhuhu, ketika dia memberikan nasihat kepadanya. Ya'idhuhu menika asal katanya kemudian salah satunya menjadi mauidhah. Panjenengan rak ngertos mauidhah hasanah, akan disampaikan oleh karepe niku ceramah yang berisi nasihat-nasihat. Luqman ini memberikan mauidhah, memberikan nasihat kepada anaknya. Apa nasihatnya? Ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah engkau menyekutukan Allah, jangan musyrik. Nah ini nek awake dhewe ajeng nyonto Luqman, maka kepada anak-anak kita pesankan jangan musyrik, apalagi murtad. Murtad menika menapa? Nyopot, keluar dari agama Islam. Nek cah sekolah durung wayahe lulus kok metu rak jenenge nyopot to nggih Bapak Ibu. Ana apa ora kene? Coba ngacung. Ora sanding. Nyopot, jangan sampai keluar, jangan sampai nyopot
dari agama Islam. Panjenengan harus berpesan kepada para putra, apapun keadaannya, bagaimanapun situasinya, jangan sampai kamu itu musyrik. Jangan sampai kamu itu murtad, anakku. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Teruslah menyembah Allah dan jangan sampai engkau menyekutukannya dengan apapun juga. An-Nisa ayat 36. Syirik menika wonten kalih Bapak Ibu. Ingkang naminipun asyirkul akbar. Syirik besar. Menika terang-terangan bertuhan double. Atau malah tidak mengakui Allah. Terang-terangan nyembah uwit, nyembah watu, nyembah benda-benda pusaka, menika dan sebagainya, atau tidak mengakui akidah Islam, menika termasuk syirik besar. Ada juga syirik asghar, syirik kecil. Syirik kecil menika ngati-ati tenan awake dhewe. Nggih. Sebab kata Nabi menika ada syirik kecil itu apa? Menyekutukan Allah dalam hal tujuan beribadah dan beramal, tetapi niatnya tidak karena Allah atau tidak 100% untuk Allah, tetapi salah satu tujuannya kepengen riya. Napa niku riya? Pamer. Pamer. Beribadah tujuannya kok bukan Allah, tetapi tujuannya untuk pamer, untuk pencitraan. Bahasa sak menika ora pencitraan to nggih. Pencitraan itu untuk membuat citra dirinya itu baik. Wah, terus napa niku mlebu metu masjid ngoten niku. Ya. Mlebu metu pasar iki sedhirit meneh rak ya ana sing ngono kuwi. Kalau niatnya tidak ikhlas, ya menika jenenge riya. Jenenge pencitraan, mung golek alem. Mung golek alem. Maka Nabi itu kan mengatakan, kullu amali bani Adam lahu illa shaum. Semua amal anak Adam, semua amalnya manusia itu sebenarnya untuk dirinya sendiri kecuali puasa. Fa innahu li, karena sesungguhnya puasa itu untukku. Wa ana ajibihi, dan aku sendiri yang akan memberikan balasan pahalanya. Duh pripun niku Pak Lukman kok ngibadah kok sing dienggo Gusti Allah mung poso niku gek pripun? Salate awake dhewe terus pripun? Sedekah awake dhewe pripun? Ngaten to nggih Bapak Ibu. Lah kok jare mung poso yang untuk Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ternyata satu-satunya ibadah yang kita terbebas dari riya menika namung siam, hanya puasa. Mengapa? Karena puasa itu kan tidak bisa dilihat oleh orang lain. Lear mamerke njes piye? Ora ketok ki. Aku lagi poso lho, heeh to. Ya ora iso. Tetapi sholat apakah bisa dilihat oleh orang lain? Bisa. Sholat bisa dilihat oleh orang lain. Umroh dan haji apakah bisa dilihat oleh orang lain? Bisa. Arep mangkat ngenekke acara pamitan, iya, pulangnya pun juga disambut oleh tetangga dan handai taulan. Sedekah kita apakah bisa dilihat oleh orang lain? Bisa.
Selain puasa, ibadah kita bisa difoto, bisa di-syuting, bisa dibuat video. Niki pengajiannya nggih kula damel video. Nggih, mbuh niate pamer apa ora. Nek niatku ya ben ndawake amal iso ditonton selain yang hadir di sini. Nggih. Niat kula ngaten menika. Kalau mau dilihat nanti boleh di channel LH Jogja Official. LH ini tulisan ELHA. ELHA spasi Jogja spasi official. Nggih. Sing ngasto HP nek arep dicek apa raja ngoten. Terus dibuka, oh iki kaya Pak Lukman iki ngoten nggih. Nah, ning yo aja lali engko dinundul nggon subscribe nggih, karo dijempol. Syukur dikomentari. Mudah-mudahan bermanfaat Pak umpamane. Ngoten nggih. Menika. Selain puasa bisa dilihat oleh mata kita, bisa diabadikan dengan kamera. Bapak Ibu, ini fotonya orang yang sedang sholat. Oh nggih Pak, menika sedekap. Bapak Ibu, ini videonya orang yang sedang umroh. Oh nggih leres Pak, itu suasana di Masjidil Haram. Bapak Ibu, ini fotonya orang yang sedang puasa. Nggih, jenengan bingung. Nggih napa Pak? Napa titikane? Oh nggih, ketok nglentruk saja ingah-ingih. Ketoke nggih poso tenan niku. Ora apeh to ya. Wong ra poso gayane ingah-ingih wae ya ana cen setelane ngaten menika. Tidak bisa, puasa tidak bisa ditangkap dengan kamera. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ibadah yang bisa dilihat oleh mata menika besar resikonya. Resikonya menapa awake dhewe le nglakoni tidak 100% untuk Allah. Nek poso genah 100% pasti niatnya untuk Allah. Arti nggo apa meneh wong ra iso difoto, ra iso dipamerke. Sudah pasti. Tetapi ketika kita sholat belum tentu loh 100% untuk Allah, betul? Sing dienggo Gusti Allah mbok menawa mung 40%, yang 60% karena kita pengen ketok, ya, pengen di alam, pengen mendapatkan penilaian yang baik. Wong genah ketara kok nek salat ning omah nek salat ning omah wae mung watwut kilat khusus, waton ndang rampung. Lah kok nek ning masjid kok wah nganggo qobliyah ba'diyah gek dawane kaya ngono. Le takbir we mantep, Allahu Akbar. Ngoten menika. Nah, sing ngerti awake dhewe rasa nuding kancane. Nggih, nek awake aku ki nek ning omah ra ngene iki yo ning kene kok gayi. Nek gaya banget ra jenenge gayi. Nek ning omahe mung kaya ngono kok ning masjid gayi. Seandainya ada perasaan itu Bapak Ibu, pun leren, mari. Itu termasuk syirik asghar. Aja diterus-teruske. Niki kula yo ngandhani awakku dhewe. Menika. Niat kita tidak 100% karena Allah. Ya, sedekah kita kalau kemudian kita cerita-ceritakan, kita foto, kita sebar-sebarkan, nek niate untuk biar orang lain tahu, ya menika jenenge umuk alias riya. Tahajud kita nek dicerita-ceritake menika kemungkinannya umuk alias riya. Ning nek niate awake dhewe menika memberikan motivasi nggih sae. Ya mung bedane tipis banget kuwi iki jane motivasi apa pamer. Nggih. Nah, sing ngerti awake dhewe. Lah nek kita menanggapi orang lain bagaimana? Kita harus husnudzon. Kalau kita menerima ajakan dari orang lain, husnudzon, alhamdulillah saya sedulurku tahajud ajak-ajak. Sedulurku maca Quran ajak-ajak. Awake dhewe kudu husnudzon.
Tapi kita kalau pelakunya jangan sampai riak. Ngaten nggih? Nah, jadi ketoke kula le omong wis adil, ora nyalahke ning ya awake dhewe bijak terhadap diri kita sendiri. Nggih, sebab eman-eman karena itu termasuk syirik asghar. Mau malih syirik akbar. Wah, bahaya banget Bapak Ibu. Allah ngemutaken, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman azima. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik bagi siapapun orang yang dikehendaki. Menikah. Jadi kalau orang itu meninggalnya dalam keadaan syirik, tidak bisa diampuni. Tapi kalau meninggalnya dia itu tidak sholat, meninggalnya dia itu isi gelem ngombe-ngombe, ya ada kemungkinan diampuni. Awake dhewe gampangnya memahami ngoten nggih. Nah, terus kita jangan sampai syirik, apalagi murtad tadi. Itu jangan sampai. Karena kemungkinan itu sangat besar terjadi selama awake dhewe isih urip. Menika rak jenenge ati menika mulah malih to nggih. Para ulama ngendikaken al imanu yazidu wa yanqusu. Iman kuwi iso tambah iso suda. Kadang-kadang tambah ning kerep-kerep suda. Nggih, nambahi sithik sudane akeh. Sok-sok asat, sok-sok malah ilang. Naudzubillahi min dzalik. Nah, imane ilang, artinya akidahnya melayang. Islamnya hilang. Ngaten Bapak Ibu. Selama kita hidup ada risiko Islamnya hilang. Apa yang menjadi penyebab Islamnya hilang? Menurut pengalaman saya, kula ngalami berhadapan dengan pelakunya. Sebabnya satu, karena materi dan jabatan. Awake dhewe ya sering mengikuti berita. Karena kadang-kadang orang melakukannya karena ingin tenar, karena popularitas, karena pengen naik jabatan. Oh no, aku ngerti piyayine, kenal, isih urip tekan saiki. Malah ada yang pulang dari umroh kok murtad menika. Sampun nate mengikuti berita menika. Mulai umroh menika murtad Bapak Ibu. Satu karena materi, karena jabatan. Dua karena ekonomi. Percaya? Nggih. Kula nggih ngertos dhewe piyantune. Akidahnya hilang. Mergane angkringan. Loh kok goro-goro angkringan Pak Lukman? Ada yang wirausaha angkringan. Suatu ketika didekati orang menika gadane piyambak Pak sanes kula namung nenggake. Wah nek gadah piyambak nggih sae nggih Pak, nggih sae ning modale sing mboten sae. Alias mboten gadah modal. Lha nek modal men gampil Pak, mengke kita usahakan. Sing penting jenengan setuju riyin. Pokoke awake dhewe pun saben minggu nglumpuk teng mriko. Itu akidahnya bisa hilang Bapak Ibu. Ekonomi. Yang ketiga apa? Karena percintaan. Percaya ora? Nganggo banget ora? Percaya nganggo banget. Karena percintaan. Kula nggih ngalami ki Mbak. Tidak jauh dari saya, orangnya saya kenal, malah tahu tak pulang ngaji.
bocahe pinter. Mengapa? Karena jatuh cinta dengan orang yang tidak seiman, yang tidak seakidah Islam. Terus dhek sing kalah utawa ngalah. Menika akhirnya hilang akidah. Iman-iman to Bapak Ibu. Monggo akidah menika dadi kuncine jenengan mlebu swarga. Wow. Nek wis nyopot rak berarti wis tidak terregistrasi, nggih to nggih. Senajan to pinter iso nggarap soal tes teng perguruan tinggi ning ora daftar apa ya iso entuk ijazah. Ora iso entuk ijazah. Ngaten menika. Dados kita harus berhati-hati. Dados menika yang pertama kita harus memperkuat akidah kita, memperkuat akidah anak-anak kita. Eman-eman nek sok anake awake dhewe ora iso ndongake awake dhewe. Mongko nek awake dhewe wis mati, nggih niki rak kabeh bakale mati to ya. Ning sing dhisik dhewe sapa rung ketok nggih. Tur jenengan ra dikandani nggo, ngerti-ngerti mati. Tur nek dikandani ya ora gelem mesti. Malah ra iso turu ra doyan mangan to ya. Nggih, Pak jenengan persiapan nggih sesasi melih ngono. Lah waduh, malah ra iso turu to ya. Pokoke ora nganggo dikandani. Mbuh kapan mbuh mergo apa jalarane wis. Ning jelas menika para camat semuanya alias calon mati. Idza mata benu adama ing qata'a amaluhu. Kalau anak Adam, kalau manusia sudah mati, putus semua amal dan urusannya dengan dunia ini. Illa min salasin, kejaba mung telung perkara. Sodakotin jariyatin, yoiku sodakoh jariyah. Au ilmin yuntafa'u bih, utawa ilmu kang manfaat. Au waladin solihin yad'u lahu, utawa anak sing soleh sing tansah ndongaake marang wong tuane. Lah anak kula pun malih akidah niku, Pak. Lah terus piye le iso ndongake? Kamangka nek awake dhewe anake ndongake, awake dhewe teng kuburan, rak wis ra iso nambah ganjaran to. Wis ra iso ning masjid, wis ra iso salat, wis ra iso mangkat pengajian, wis ra iso golek ganjaran meneh. Ning kok isih entuk transferan ganjaran saka donya iki piye to iki? Oh, ternyata beliau itu dapat transferan dari sodakohnya. Beliau itu dapat transferan dari ilmu yang dulu diberikannya. Ternyata beliau ini mendapat transferan dari doa anak cucunya sing ndongake terus. Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jenengan rak sok nggih ndonga ngaten menika to nggih? Ganjarane mlebu wong tuwa bleng. Anak awake dhewe anake ra kalap mergo pindah akidah. Waduh. Ora entuk transferan aku. Ngaten nggih. Atos-atos. Itulah nasihat Luqman. Pada ayat yang ke-14 Allah berfirman, wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wali walidayka ilayyal masyir. Dan kami perintahkan kepada manusia semuanya, termasuk jamaah Masjid Baitur Rahman Kleben ini, biwalidayhi, agar kalian semua ini berbuat baik kepada orang tuanya. Hamalathu ummuhu, ingatlah bahwa ibumu
telah mengandungmu wahnan dengan susah payah, ala wahnin dan tambah susah payah seiring dengan besarnya kandungan, wa fisaluhu fi amaini, setelah kamu lahir ibumu menyusuimu sampai 2 tahun, kemudian setelah itu kamu disapih setelah 2 tahun. Ingatlah semua itu. Anishkurli, agar kalian semuanya bersyukur kepadaku. Wali walidaika, dan bersyukur kepada orang tuamu. Bersyukur kepada orang tua itu bagaimana? Berterima kasih. Terima kasihnya anak bagaimana? Berbuat baik dan mendoakan orang tuanya. Ilayal masyir, ingat, hanya kepadakulah kembalimu. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bi ilmu fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Menika kadang-kadang ada kasus bukannya orang tua mengajarkan akidah kepada anaknya, bukannya orang tua itu mengajari anaknya supaya tidak musyrik kepada Allah, tapi kok malah ada orang tua itu yang menyuruh untuk musyrik kepada Allah. Kok ada orang tua yang menyuruh anaknya untuk meninggalkan akidah Islamnya. Terus pripun nek ngoten niku Pak Luqman? Dawuhe Gusti Allah wonten surat Luqman ayat 15, wa in jahadaka, dan jika kedua orang tuamu memaksamu, ala antusyrika bi, untuk mempersekutukan dengan aku, malaisa laka bi ilmun, yang sama sekali tidak ada pengetahuanmu tentang itu, fala tuti'huma, jangan kamu taati. Kepada orang tua wajib berbuat baik, wajib berbakti. Ning nek nganti wong tua akon musyrik menyuruh pindah akidah, ojo nurut, ojo gelem. Ya, jangan diikuti. Wis, titik. Ora kena dinyang. Ora nganggo janjane. Ning iki pokoke. Pokoke ora Pak Bu, aku nek kon pindah, aku tetep Islam. Ngoten nggih. Menika perintah Allah tegas, tetapi orang tua tetap harus dihormati. Anak tidak boleh berbuat sesuka hati. Orang tua tetap harus dijaga perasaan dan hati. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, tetapi pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Nek urusan kadonyan kalian tetap harus berbuat baik. Ya. Harus tetap komunikasinya dijalin dengan baik. Nah, harus tetap menghargai. Orang tua harus tetap dibantu. Luar biasa Bapak Ibu. Ya, tema yang dipilih panitia pada malam hari ini, satu, kita diminta untuk meneguhkan akidah kita, akidah anak-anak kita. Ojo sembrono, karena itu menentukan kelanjutan hidup kita di akhirat nanti. Yang kedua, Islam agama yang mulia.
Anak-anak diminta untuk selalu berbakti, berbuat baik dan mendoakan orang tua. Yang rawuh ini kan semuanya anak. Pokoknya isi urip, nah anak, statusnya tetap anak. Kita semua ini adalah anak-anak dari orang tua, keturunan dari nenek moyang kita. Wajib, sedaya wajib berbuat baik kepada orang tuanya. Yang ketiga, kita harus tetap mempertahankan akidah kita. Bapak, Ibu, jamaah semuanya yang dirahmati Allah, alhamdulillah tidak sia-sia kehadiran kita semua di majelis ini, karena kita diingatkan oleh Allah dengan hal yang sangat dahsyat di dalam kehidupan kita. Jaga akidah kita, jaga ibadah kita, jangan menyekutukan Allah, jangan gadaikan akidah kita, jaga jangan sampai akidah kita dan anak cucu kita hilang, dan teruslah berbuat baik, berbakti dan mendoakan orang tua. Setuju Bapak Ibu? Alhamdulillah. Karena panjenengan sudah setuju, pengajian sudah kita anggap selesai. Alhamdulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarka munkarat wa hdina li sholihil a'mali wal akhlaq. Allahumma ya Allah, limpahkanlah rahmat, nikmat, berkah kepada kami semua yang hadir pada majelis ini ya Allah. Berikanlah kepada kami semua ini umur yang panjang, yang barokah, yang manfaat, kesehatan yang sempurna, lahir batin dan barokah, rizki yang banyak, berkah halalan thayyibah. Jadikanlah hidup kami istiqomah dalam ibadah, bahagia lahir batin fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Nuwun pangapunten sedaya kalepatan, dan mohon izin nanti pengajiannya saya dokumentasikan di YouTube ya. Kalau nanti sudah jadi videonya, karena saya punyanya nomornya Pak Parman, nanti akan saya kirim linknya ke beliau. Mudah-mudahan nanti bisa di-share ke jamaah semuanya. Tonton, subscribe, jempol, komen. Mugi-mugi dados amal soleh panjenengan sedaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.